hadir di tempat ini dan membuat saya kaget lagi, hanya 10 menit katanya. Jadi kita merasa kaget dengan hal itu karena dihubungi ke saya adalah untuk membuat renungan sekaligus untuk membuka acara pada sore hari ini. Sore ini saya membawakan satu firman Tuhan dan ini adalah yang biasa kita pakai dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ini ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Jadi saya mengambil satu judul di sana, bertumbuh atau bertahan. Jadi ada satu ungkapan petani begini. Ungkapan petani ini di tempat persamaian sangat susah tumbuh apa yang ditanam. Tetapi saya mau baca satu buku. Di dalam buku ini dikatakan, di mana ada kebenaran, berhati-hati, agak susah tumbuh Roh Kudus dalam kehidupan. Kalau ada kalaunya, kalau dia tidak membuka hati untuk Roh Kudus, mau bagaimanapun kita bolak-balik kebenaran ini, kalau itu tidak kita buka hati kita, itu tidak akan dapat kita penuhi. Saudara pun dikasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana kita bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Kristus. Ini saya sebutkan, bisa saya sebutkan kepada kita siapa orang muda yang kayak ini. Kalau baca tadi dalam buku Al-Padang Meliganti di halaman 135 sampai kepada halaman 139, kita akan dapat di sana bahwa orang muda yang kayak ini, dia adalah seorang penghulu. Yang kedua, dia seorang yang kaya. Yang ketiga, orang muda ini adalah seorang anggota majelis Yahudi yang dihormati. Inilah keadaan daripada orang kaya ini. Dan yang keempat, ia menjaga satu kedudukan yang tinggi. Jadi dia punya kedudukan yang tinggi, dia sebagai penghulu, dia sebagai orang kaya. Itu dari segi manusia itu sudah apa? Oh, ini orang yang sangat-sangat dihormati. Tapi dari segi rohaninya, kita lihat ini, dari segi rohani orang muda ini, dia menuruti perintah Allah. Pada waktu Yesus berkata kepada orang muda ini, pada waktu itu orang muda ini sebenarnya mengejar Yesus, berlari. Dia datang, guru yang baik, apa yang harus saya buat supaya Bapak memperoleh hidup yang apa? Memperoleh hidup yang kekal. Dan dia katakan dia menuruti perintah Allah. Nanti kita akan lihat ceritanya. Kalau baca itu cerita itu. Kemudian yang paling tidak mengenangkan bagi orang muda ini adalah dari segi rohani. Dia merasa tidak ada kekurangannya. Dia menganggap dirinya Allah, dirinya sempurna. Bahkan yang lain kalau kita perhatikan di sini, dia jujur dalam pertanyaannya. Apa yang ditanyakan kepada Yesus? Sepertinya lebih jelas suara saat apa ini. Apa yang ditanyakan orang muda ini? Ia jujur bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus saya Yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Oh, begitu dikatakan kepada orang muda ini, turutlah perintah Allah. Oh, dia katakan, saya sudah menuruti segala sesuatu. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati lain dan semua sudah saya lakukan, katanya. Seolah-olah tidak ada apa? Seolah-olah dia tidak punya kekurangan. Hati-hati dengan hal ini di dalam kehidupan kita. Biasanya pengalaman kami di lapangan, biasanya orang lain menganggap kita adalah orang yang eksklusif, orang yang tidak pernah bergaul dengan orang lain. Tetapi itulah sering yang menjadi bagian kita. Akhirnya kita tidak bisa terbuka dalam hal itu. Dalam kerinduan segala zaman halaman 136, dalam menjawab pertanyaan ini, apa yang dikatakan Yesus
mengatakan kepadanya bahwa penurutan akan hukum Allah sangat perlu kalau ingin mendapat hidup kekal. Dan ia mengutip beberapa hukum yang menunjukkan kewajiban manusia kepada sesamanya manusia. Jawab pembunuh itu tegas. Semua itu telah turuti. Apakah yang masih apa? Apakah yang masih kurang? Dia tanyakan dalam hidupnya. Dia seolah-olah tidak punya apa? Seolah-olah tidak punya kekurangan. Padahal masih ada kekurangannya. Dan sikap orang muda ini kita perhatikan, ada dua sikap orang muda ini. Dia selalu memanjakan apa? Memanjakan dirinya dan mementingkan diri. Sebenarnya dia tidak sadari ada dua hal dalam dirinya. Dia selalu memanjakan dirinya dan mementingkan apa? Mementingkan dirinya. Kalau baca itu nanti di dalam ayat ini, tetapi apa keinginan orang muda ini untuk mendapat hidup kekal? Inilah keinginan orang muda ini. Yang pertama, ia mengingini harta surga, tetapi ia mengingini juga keuntungan dunia yang diperolehnya dari kekayaannya. Ia menyesal melihat adanya syarat seperti itu. Ia menghendaki hidup kekal, tetapi ia tidak rela berkorban. Sebab itu ia pun pergi dengan sedih, karena banyak hartanya. Dia mengingini hidup kekal, tetapi dia tidak mau berapa? Tidak rela berkorban. Untuk apa? Untuk memberikan hartanya. Bisakah kita pegang dua-dua ini? Antara surga dengan dunia? Tidak bisa. Tetapi orang muda ini maunya seperti itu. Ini keinginan orang muda itu. Untuk mendapat hidup apa? Untuk mendapat hidup kekal. Tetapi ada 4 hal keinginan Yesus kepada orang muda ini. Apa itu? Yang pertama, Yesus ingin menciptakan dalamnya pengertian itu memungkinkan dia melihat perlunya keinginan hati serta kebaikan Kristen. Yesus melihat dia perlu lebih dalam lagi kepada orang muda ini. Yang diinginkan Yesus kepadanya adalah supaya melihat perlunya keinginan hati di dalam hidup orang muda ini. Dan yang kedua, apa yang dikatakan yang kedua? Dikatakan begini, jika ia mau menempatkan dirinya di bawah bimbingan Kristus, ia akan menjadi satu kuasa untuk kebaikan. Jika orang ini mau menempatkan dirinya di dalam Kristus, ia menjadi satu kuasa untuk kebaikan. Dan ini yang tidak disadari oleh apa? Oleh orang muda ini. Dan yang ketiga, Yesus ingin melihat dia sebagai pekerja bersama-sama dengan dia. Yesus menginginkan orang muda ini untuk bekerja bersama-sama dengan dia. Tetapi orang muda ini tidak bisa lakukan itu di dalam kehidupannya. Dan yang selanjutnya, yang Yesus ingin menjadikan dia seperti dirinya sendiri, satu cermin yang dalam rupa Allah dipantulkan. Yesus menginginkan supaya apa? Orang muda ini, supaya di dalam diri orang muda ini adalah pentulan kasih Allah di dalam kehidupannya. Sangat dalam dibuat oleh Yesus. Dan bahkan dikatakan di sana, di dalam satu kutipan dalam Halaman 136 dan 37, ia ingin mengembangkan keunggulan tabiatnya serta menyucikan untuk digunakan oleh Tuhan. Sebenarnya keinginan Yesus bagi diri orang muda ini, ia ingin menyucikan orang muda ini supaya apa? Supaya digunakan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan jika pada waktu pemuda itu menyerahkan dirinya kepada Kristus, sudah tentu ia bertumbuh dalam suasana akhiratnya. Jika ia telah mengendalikan pilihan ini, alangkah berbedanya masa depannya. Sebenarnya Yesus sudah lihat dalam diri orang muda ini bahwa dia bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi hanya satu penghalangnya, yaitu apa? Harta di dalam hidupnya. Tujuan Yesus untuk orang muda ini apa? Mari kita baca dalam Matius 19 ayat 21. Apa tujuannya? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah.
ada hal yang diinginkan Yesus untuk diri orang muda ini, supaya dia lebih apa? Disucikan di dalam kehidupannya, bahkan supaya dia bertumbuh di dalam imannya. Tapi apa yang diambil oleh orang muda ini bukan bertumbuh, tetapi dia bertahan. Itulah sebabnya saya ambil satu judul tadi, bertumbuh atau bertahan. Bertahan di dalam pendiriannya, bertahan di dalam mementingkan diri. Bukan untuk apa? Bukan untuk satu pelayanan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Padahal dia berada di dalam apa? Padahal dia berada di dalam kebenaran Tuhan. Ada satu kutipan dalam buku Pelayanan Injil halaman 100 dikatakan begini, saudara-saudara, Tuhan akan datang dan kita perlu mengarahkan segenap tenaga kita menyelesaikan pekerjaan yang ada di hadapan kita. Saya mengimbau engkau untuk menyerahkan dirimu sendiri sepenuhnya kepada pekerjaan itu. Kristus menyerahkan waktunya, jiwanya, kekuatannya, bekerja demi keuntungan dan berkat bagi umat manusia. Sepanjang hari dia berikan kepada pekerjaan itu. Yesus melakukan ini di dalam kehidupannya supaya dia dapat disucikan di dalam imannya. Bahkan apa yang dikatakan kepada kita ini, satu kutipan ini sering saya bawakan ini, mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kepada Allah dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran dan kuasa rohani yang baru. Persediaan surga yang tiada habis-habisnya berada di tangan mereka. Kristus pun mengarahkan napas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaga yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan memperbanyak kecakapan mereka. Jadi mereka menyerahkan tubuh dan jiwanya roh kepada Allah dengan tetap akan menerima karunia. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia? Serahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan kita bertahan kepada apa? Kepada pendirian kita. Jangan kita bertahan untuk mementingkan diri. Bagaimana orang muda ini sebenarnya Allah sudah siap menyucikan dia, dan bahkan banyak hal yang dilakukan di dalam kehidupannya sebagai yang percaya kepada siapa? Yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan kepada kita pada sore ini dikatakan dalam Pelayanan Injil halaman 98. Dan setiap penyempurnaan sikap ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap dengan Dia, dan dalam kelemahan manusia mereka disanggupan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Lihat di situ Allah memberikan kesanggupan kepada siapa? Kepada kita. Bahkan di sini ada Frankie, ini anggota jemaat saya tadinya di Yosolipuro. Saya merasa ada satu pekerjaan yang apa? Dan ini pernah saya saksikan ini di Yoso. Bila mana saya menginjakkan kaki, ditempatkan di tempat itu. Pertanyaan saya pertama kepada Tuhan apa? Satu pertanyaan saya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan saya berada di tempat ini? Itu yang saya tanya kepada Tuhan. Bahkan apa? Mereka tahu bagaimana pergumulan kami antara saya dengan jemaat. Tapi apa? Yang saya lakukan hanya satu dengan istri. Setiap sahabat kami puasa, dan mereka tidak tahu kami puasa. Karena kami mulai Jumat siang, kami tutup Sabat siang. Biasanya untuk seperti itu hanya untuk apa? Supaya orang lain tidak tahu bahwa kita puasa. Itu aja sebenarnya. Karena apa sebabnya? Karena kami pernah merasa dimarahi anggota jemaat karena kami tidak mau makan siang di satu jemaat. Itulah sebabnya kami mulai yaitu dengan Jumat siang, kami tutup Jumat siang, Sabtu siang. Supaya hal itu bisa semua terpenuhi. Bahkan apa? Sampai kepada pemilihan pun saya tetap berdoa selama 2 tahun di Yoso itu. Setiap saat kami berpuasa, dan setiap jam 12 malam kami berdoa dengan istri. Yang saya katakan kepada Tuhan apa? Apa maksud Tuhan kami datang di tempat ini? Tidak tahu kami maksud Tuhan apa datang di tempat itu. Tapi setelah di akhir di pekerjaan kami, banyak hal yang bisa kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Termasuk ada beberapa cabang yang kita buka yang tadinya tidak ada. Kita buka dengan kemudian beberapa baptisan yang selalu agak sulit pada waktu yang lalu. Tapi apa? Ada satu di nusukan itu,
Ada satu keluarga yang katakan begini, pendeta jangan buat grup ini untuk mengaktifkan kami. Saya katakan enggak, kita hanya belajar Alkitab. Tapi dia 1 tahun, kita sama-sama belajar 1 tahun. Tapi apa yang terjadi bagi keluarga ini? Begitu mereka dengar saya pindah, datang ke rumah pendeta. Kami ada 3 keluarga untuk dibaptiskan. Tolong, harus pendeta membaptiskan kami. Kemudian datang lagi dari Colomadu, ada 4 orang lagi. Jadi 10 orang. Jadi tanggal 25, masih saya ingat ini tanggal 25 Januari kami baptiskan 10 orang. 26 kami berangkat dari tempat itu. 26. Jadi apa yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Saya rasa ada satu kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami karena kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Jadi akhirnya pelayanan itu kita bawa untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa kesimpulan dari pelajaran ini. Apa yang dilakukan orang muda ini? Mari kita baca ayat 18 dan 19. Yang dikatakan, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kasih dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti itulah yang dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Apakah yang dilakukan oleh orang muda ini? Lihat, orang muda ini sudah melakukan kebenaran. Bisa saja sudah dilakukan kebenaran. Yang satu kekurangannya apa? Kekurangannya karena dia masih mementingkan diri. Biasa itu orang muda untuk kepentingan dirinya. Itulah sebabnya pelajaran ini sangat penting bagi siapa? Bagi kita. Bisa saja kita katakan saya sudah lakukan semua, tapi apa? Hal yang kita sudah kerjakan tidak kita kerjakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang muda ini? Tadi sudah kita baca. Yesus menginginkan orang supaya sempurna, kan? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dengan cara Yesus sendiri, tetapi harus ada usaha yang kita lakukan. Kita sering mau untuk sempurna, tetapi tidak ada usaha untuk datang kepada Yesus. Yang diminta kepada kita untuk memberikan waktu kepada siapa? Kepada Tuhan. Pernahkah kita berikan waktu kita kepada Tuhan? Sebagai kutipan yang terakhir yang boleh saya berikan kepada kita dalam halaman 137, Kristus memberi orang itu satu ujian. Ia memanggil dia untuk memiliki antara harta surga dengan kebesaran dunia. Harta surga sudah dipastikan kepadanya jika dia mau mengikut Kristus. Tetapi diri sendiri harus diserahkan. Kemauannya harus diberikan untuk dikendalikan Kristus. Kesucian Allah ditawarkan kepada pembunuh muda itu. Ia mendapat kesempatan untuk menjadi seorang anak Allah serta menjadi ahli waris bersama dengan Yesus terhadap harta surga. Tetapi ia harus memikul salib dan menuju sama dengan jalan penyangkalan diri. Lihat di situ, sebenarnya sudah ditawarkan kesucian kepada siapa? Kepada orang muda ini. Tetapi apa? Ditinggalkan hanya oleh perkara kecil di dalam hidupnya. Seharusnya dia sudah dapatkan keselamatan itu, bahkan ahli waris bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus, tapi itu hilang oleh karena hal mementingkan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang-orang muda, bisa saja kita bisa meninggalkan Tuhan dengan hal seperti ini oleh karena kepentingan diri kita. Banyak contoh yang kita lihat. Salah satu karena kepentingan diri yang paling berat adalah apa? Ini Pak Bambang ini sudah melakukan buana ke sana kemarin. Yang paling berat apa? Pernikahan. Itu yang paling berat, kan? Tapi oleh karena kepentingan diri, ya kita akan menikah sekarang nanti. Mudah-mudahan dia bertobat. Padahal akhirnya apa? Ya bukan bertobat, dia ditobatkan. Itu masalah yang paling apa? Dia itu masalah yang paling berat di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau itu kita buat dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kapanpun kita tidak akan pernah menerima Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Seharusnya kesucian sudah kita dapatkan, kebenaran sudah kita dapatkan, tetapi oleh hal kecil kita menganggap diri kita tidak pernah kekurangan. Tetapi apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Masing-masing kita punya pribadi sendiri.
Salah satu contoh saya berikan, saya pernah melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena faktor ekonomi. Saya akhirnya melakukan satu hal yang memang saya belajar hipnotis. Oleh karena kekurangan ekonomi, akhirnya saya pergunakan itu untuk apa? Saya pergunakan itu untuk mencopet. Karena kekurangan ekonomi. Tapi saya sadari diri saya di dalam satu hal dalam hidup saya. Apa yang saya katakan kepada Tuhan, saya tinggalkan itu. Saya tinggalkan itu secara keseluruhan. Apa yang sering saya katakan, walaupun kita dapat banyak, uang setan dimakan setan juga. Iya. Gak pernah bisa terkumpul. Mau sebanyak apapun kita dapat, gak pernah bisa terkumpul. Dan bahkan apa? Ya kalau dihitung tahun 93 saya pernah menang main judi 28 juta. Uang sekarang itu sudah besar. Tetapi apa? Ya namanya uang setan kan dimakan setan. Habis 28 juta dalam waktu 2 hari, nggak tahu kita kemana. Padahal sudah ada uang di tangan kita, besar itu. Besar itu, tapi apa? Tapi saya pergunakan juga ilmu hipnotis tadi. Saya tahu kartu orang di sana. Saya tahu kartu orang beberapa, semua mereka saya tahu kartunya. Oleh karena apa? Bisa kita baca mereka punya kartu. Akhirnya apa? Suka-suka kita apa? Untuk membuat diri kita menang. Tapi itu kekuatannya hanya setengah jam. Jadi, ya namanya apa yang kita kerjakan bisa susah kita, tapi jangan kita pernah mementingkan diri kita. Ada hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan saya katakan, saya harus bergumul dengan Tuhan 4 tahun untuk meninggalkan itu. Saya berdoa, berpuasa setiap saat untuk itu. Supaya itu apa? Supaya itu saya tinggalkan. Akhirnya hanya dengan penyerahan kepada Tuhan itu bisa kita tinggalkan. Tanpa itu kita tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi kepentingan diri kita berbeda. Mementingkan diri masing-masing itu, kekurangan kita pasti ada satu. Pasti ada satu. Jangan kita anggap diri kita benar. Sama seperti orang muda ini. Semua sudah saya lakukan, apalagi yang masih kurang. Nggak ada yang kurang sama dia. Karena dari segi manusianya dia orang kaya, punya kedudukan, punya apa lagi. Semua dia punya. Dari segi rohani dia menuruti segala perintah Allah. Begitu saya katakan bagikan, jual apa? Jual hartamu dan bagikan kepada orang lain. Dia apa? Dia dengan sedih meninggalkan siapa? Meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya perbedaan masing-masing untuk kepentingan diri. Tapi apa yang perlu kita buat untuk kehidupan kita? Biarlah penyerahan yang sepenuhnya yang perlu kita buat untuk Tuhan, dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini atas nama Kongres Jawa Barat, ya sekaligus karena kebetulan pimpinan kita, kami ada acara besok di Cirebon, jadi kita mewakili pimpinan untuk membuka resmi acara ini, dan biarlah acara ini hanya dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan, terpuji namamu. Biarlah acara mulai dari hari ini sampai kepada hari Minggu siang dapat berjalan dengan baik, dan itu membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan kuasa, tambahkan berkat-Mu. Biarlah sukacita surga menjadi bagian kehidupan kami yang boleh kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh pembicara yang akan memulai pada sore hari ini. Biarlah sukacita mereka menjadi sukacita bersama dengan Tuhan. Dan begitu juga orang-orang yang sudah mendaftarkan diri untuk bersama-sama berdoa di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuntunan kasih Tuhan menjadi bagian hidup mereka, dan mereka dapat membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan acara ini ke tangan kuasa Tuhan, dengan urapan Roh Kudus Tuhan, dengan berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi selamat meneruskan acara ini. Kami akan tinggalkan karena kami harus berangkat juga pada sore ini, dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.